conference seperti ini, tatap muka, penjelasan, tetapi kalian tetap tidak boleh keluar dari Adlink, karena kalau kalian keluar dari Adlink nanti terbacanya kalian mengakhiri perkuliahan, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian menggunakan laptop, jangan menggunakan handphone, karena kalau menggunakan handphone karena kalian akan kesukaran, ya. Jadi membuka tabulasi yang cukup banyak ya di laptop kalian, jadi membuka Google Classroom, membuka Adlink. Jadi yang penting Adlink kalian jangan sampai kalian keluar dari Adlink, karena nanti akan Ibu akhiri di saat ya memang waktunya sudah berakhir perkuliahan, gitu ya. Jadi kalian jangan sampai keluar dari Adlinknya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait tipe pembelajaran kita? Untuk materi tugas tetap Ibu double ya, nge-share-nya bisa di Adlink, bisa di Google Classroom-nya. Tapi harapan Ibu untuk di Adlink-nya kalian tetap untuk diunduh ya, Dek, karena ini terbaca. Siapa yang belum melihat, siapa yang belum membuka itu terlihat. Karena itu nanti scoringnya, penilaiannya bukan dari kita yang keaktifan mahasiswa, tapi dari Adlink-nya. Jadi ada beberapa keaktifan mahasiswa yang terbaca dari situ beberapa persennya, gitu ya. Karena nilainya nanti secara otomatis akan Adlink yang memproses itu, gitu. Jadi sebaiknya kalian unduh, kalian tetap membuka di Adlink, begitu. Jadi tetap aktivitasnya di Adlink, gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kemudian untuk tugas juga seperti itu. Sebaiknya kalian, jadi nanti akan ada tugas setiap pertemuan untuk farmakoterapi endokrin ini akan ada tugas ya, tugas kasus yang harus kalian selesaikan dan kalian share-nya di Adlink. Ribet ya, agak ribet ya, tapi nggak apa-apa lah ya gitu ya. Google Classroom-nya kita buat untuk tatap muka, jadi hanya untuk sebagai pilihan kedua gitu ya ketika Adlink itu error gitu. Jadi tugas tetap kalian share-nya di Adlink karena sudah ditentukan waktu pengumpulannya, waktu terbuka tugasnya dan waktu pengumpulannya. Jadi sebaiknya dikerjakan atau nge-share-nya adalah di Adlink-nya. Gitu ya. Oke, sudah 36, total kita itu ada berapa? Kalau di Adlink itu anggota ada 56 peserta loh, masih banyak sekali yang belum bergabung. Laporan. Kalian sudah melakukan presensi absen di Adlink? Belum, Bu. Ya, lakukan presensi di Adlink ya. Di Adlink-nya itu ada presensi begitu. Ibu nggak tahu tampilan di mahasiswa seperti apa ya, sebaiknya diklik. Mohon izin, Bu. Ya. Sepertinya yang presensi itu dari, kalau nggak otomatis dari Adlink-nya dari dosennya, Bu, karena di kami nggak muncul tulisan untuk presensi itu, Bu. Yang seperti kemarin kan di share guideline-nya gimana cara presensi. Nah, itu di kami tampilannya nggak muncul seperti itu, Bu, gitu. Terus waktu materi kemarin yang di mata kuliah lain, itu kami nggak presensi kan, Bu, ya sesuai kayak kita masuk gitu aja seperti biasa buka materi gitu. Nah, itu nanti otomatis kalau jamnya selesai itu udah ada nilainya. Terus kemarin Bu Kartina tuh sempat bilang ini sudah saya klik hadir semua, gitu Bu bilangnya. Oh gitu. Di tempat Ibu juga nggak muncul ya, Dek? Kemanakah itu munculnya? Nah, itu yang juga tidak tahu, Bu. Sebentar. Ya Allah, kok ribet sih. Coba muncul nggak di tempat kalian itu? Jadi kalian tidak muncul absensi, klik hadir-hadir gitu nggak ada ya? Enggak, Bu.
Ini akhirnya Ibu presensi manual. Oke, Ibu presensinya berarti hadir semua ya, Bu. Kejujuran kalian sendiri lah ya. Kalau kalian memang membutuhkan ilmunya ya kalian hadir. Kalau kalian nggak butuh ya sudah gitu ya. Nanti yang rugi kalian juga gitu. Kalau seingat Ibu itu dulu pelatihannya mahasiswa itu ngeklik hadir gitu. Nanti kebaca. Laporannya mana? Ini masih ada yang belum melihat materi. Devi Istiana, segera ya, Indah bisa untuk dilihat karena itu kebaca semua. Oke, mungkin Ibu langsung aja. Udah 53 juga yang hadir. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun PPKM-nya diperpanjang terus. Kalian tetap semangat untuk kuliah. Oke. Untuk untuk semester ini ketemu dengan Ibu dengan farmakoterapi ya, tetapi nanti dengan Ibu bukan farmakoterapi endokrin, tetapi bertemunya dengan materi saluran pencernaan dan asma. Gitu ya. Jadi nanti ada dua pertemuan, materinya adalah materi saluran pencernaan, kemudian setelah itu rinitis dan batuk. Ya, ada saluran pernapasan atas, kemudian ada asma. Nanti untuk yang asma dibagi dua dengan Bu Dwi, ya. Jadi kita bagi kelas sama dengan Bu Dwi untuk asmanya. Saya di 3 kelas, Bu Dwi di 2 kelas. Cuman untuk kelasnya, kelas teori berapa belum kita tentukan. Gitu ya. Oke, Ibu mau share dulu mata kuliah kita. Sudah terlihat di tempat kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, sebentar. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Sebentar, Ibu harusnya nge-share-nya adalah Oke, untuk pendahuluan terlebih dahulu ya, materi-materi apa yang akan tersampaikan, kemudian siapa saja pengampunya supaya kalian nanti ya nggak bingung gitu, menghubunginya ke siapa gitu. Untuk kontraknya sendiri sama, kita masih menggunakan platform online ya. Sekarang mau nggak mau harus online semua. Harus mengikuti secara daring. Sebisa mungkin kehadiran adalah 100%. Ya, untuk absensi silakan di-add link. Kemudian apabila tidak bisa mengikuti karena absensi terbaca langsung secara otomatis ya di add link kalian. Silakan untuk menyertakan surat keterangan sakit apabila sakit. Kalau misalnya kalian izin karena ada mengikuti
acara yang diselenggarakan oleh universitas, silahkan kalian menyertakan surat izin yang sudah diketahui oleh rektor atau wakil rektor, gitu ya. Kemudian untuk batas nilai dinyatakan lulus itu 60, kemudian untuk akhir cerita ujian akan dilakukan remedi apabila memang memenuhi kapasitas lebih dari 50% yang harus remedi, jadi akan dibuka remedi. Tapi kalau misalnya dari 300 mahasiswa yang remedi, atau satu kelas gini ya, satu kelas di teori satu ini yang remedi cuma 2 atau 3 orang, yang nilainya di bawah itu ya kita tidak melakukan remedi, gitu ya. Tapi kalau misalnya hampir 50%-nya ya kita akan membuka yang namanya remedi. Jadi silakan untuk diperhatikan. Nilainya sama, 85 sampai 100 itu adalah nilai A, 70 sampai 84 itu ada B, kemudian 60 sampai 69 C, 159 D, 0 berarti nilainya E, gitu ya. Nah, untuk komposisinya akan sedikit berubah daripada tahun-tahun yang lalu. Di sini kita buatnya UTS 35, UAS 35. Jadi untuk pertemuan UTS, nilai UTS dan nilai UAS adil ya, 35%, 35%. Kemudian ada tugas itu nanti berupa kasus yang harus kalian selesaikan, entah itu secara individu ataukah secara kelompok. Ya, itu hanya 30%, tapi bukan berarti angkanya kecil kalian menyepelekan gitu ya. Bisa jadi angka tugas atau harian kalian ini yang 30% ini bisa membantu nilai kalian untuk nambah-nambah nilai akhir kalian, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit ada sedikit perbedaan untuk pertemuannya. Yang harusnya pertemuan 1 dan 3, pertemuan 1 sampai pertemuan 3 itu harusnya dengan Bu Dwi. Tapi Ibu sama Bu Dwi itu tukeran gitu ya, karena ada pertemuan yang tabrakan di minggu-minggu itu gitu. Jadi yang maju duluan di pertemuan 1 sampai 3 itu Ibu dengan materi adalah dispepsia, peptic ulcer, kemudian ada rinitis alergi. Ya, jadi cuman maju pertemuannya aja, materinya tetap sama yang harus disampaikan gitu ya. Nanti berikutnya pertemuan 4 sampai pertemuan 6 itu dengan Bu Dwi. Gitu ya. Jadi Bu Dwi mungkin sudah tidak kontrak perkuliahan lagi, penjelasannya mungkin langsung ke materinya, mual dan muntahnya. Gitu ya. Kemudian nanti ada diare, ada GERD itu dengan Bu Dwi gitu. Nah, kemudian untuk pertemuan 7 itu nanti sama, ketemu saya dengan Bu Dwi. Di asma yaitu tadi ya berbagi kelas, saya ada 3 kelas, Bu Dwi ada 2 kelas, cuman untuk kelasnya di teori berapa saya masuknya, Bu Dwi-nya juga kita belum ada kesepakatan gitu. Kemudian ada UTS. Nah, untuk UTS soal atau yang bertanggung jawab untuk pembuatan dalam soal itu Bu Dwi dengan saya. Gitu ya. Jadi hanya 2 dosen, hanya 2 pengampu saja yang nanti bertanggung jawab di UTS. Jadi kalian ya pelajari materi-materi yang ada di UTS begitu. Kemudian untuk UAS-nya setelah UTS itu ada Bu Obstaria di pertemuan 9 sampai 10, kemudian 11 sampai di 13 ada Bu Ismi, kemudian di 14 sampai 15 itu ada Pak Gunawan. Jadi ada 3 pengampu setelah UTS ya. Dan bebannya di UAS-nya juga dosen-dosen tersebut yang mengampu yang setelah UTS. Gitu ya. Jadi kalian UAS ya silakan bertanyanya kepada dosen-dosen yang mengampu di UAS. Gitu ya. Kalau UTS silakan bertanyanya kepada pengampu-pengampu yang di UTS. Begitu, sudah paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan tentang kontrak ini terlebih dahulu? Atau mau ada tawar-menawar? Jadi jangan sampai di tengah-tengah kesepakatan berubah gitu. Bu, kenapa kok tidak ada remedi? Bu, minta remedi gitu. Padahal kita tidak mengeluarkan remedi karena memang dianggap yang remedi itu hanya beberapa mahasiswa saja gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sepakat ya dengan apa yang ini ya? Sepakat, Bu. Oke, kalau untuk materi pertemuannya apa yang harus kalian pahami, Ibu juga belum share ini ya. Kita belajar sesuai dengan materi, misalnya kayak Ibu, kita akan belajar dispepsia. Setelah dispepsia kita akan belajar membahas sebuah kasus, ya kasus yang terjadi di lapangan, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, penanganannya ini ya pasti ada hubungannya tentang terapi.
gitu ya, membahasnya dengan metode apa. Nah ini yang mungkin nanti di semester 6 kalian juga ada belajar ya di farmasi praktis itu metode pemecahan kasus secara SOAP. Nah di sini kita dasarnya dulu pengenalan SOAP itu seperti apa gitu. Jadi agak sedikit apa ya, memaksa kalian untuk membuka buku-buku kalian yang kemarin sudah kalian tutup. Mungkin kalian sudah tidak praktikum farmasi praktis ya, resep-resep itu ya, hari ini di materi farmakoterapi kalian harus membuka lagi. Cara kalian harus bisa menuliskan obat-obatan, kekuatannya berapa, yang ada di pasaran itu dosisnya berapa. Nah itu harus kalian gali lagi. Jadi silakan dipersiapkan untuk farmakoterapi ini buku-buku panduan kalian. Gitu ya, karena nanti setelah materi kalian langsung tugas, silakan kalian kerjakan, habis itu presentasi sekalian dibahas tugas tersebut. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, sudah ini ya, sudah oke ya untuk kontrak perkuliahannya ya. Ibu ganti share ya. Oke, sudah terlihat di tempat kalian? Sudah, Bu. Oke. Mungkin ini sebelum Ibu lanjutkan, kalian on kamera dulu dong. Udah berapa lama nggak bertemu dan tidak pernah tahu wujud kalian sesungguhnya, karena selama ini kalian selalu off kamera. Ayo, on kamera dulu. Jangan bilang belum mandi. Udah pada cantik-cantik semua loh kalian ini. Ayo on. Mana Nurlina? Kenapa kau baru masuk Jimit? Kenapa? Ayo, jangan bilang belum mandi, atau bangunnya kesiangan, atau nggak tahu ada kuliah. Oke, sudah terlihat semua. Nah, gitu kan enak ya kalau kuliah terlihat wajahnya gitu. Jadi terlihat ada mahasiswanya gitu. Oke, farmakoterapi. Jadi kalau kalian melihat di judul kalian, mata kuliahnya itu kan farmakoterapi endokrin. Terus apa? Saluran cerna dan saluran nafas ya, gitu. Nah, sebenarnya itu kan spesifiknya yang mau akan dibahas, tapi kalau mata kuliahnya ya farmakoterapi gitu. Makanya Ibu ya nulisnya farmakoterapi gitu ya. Karena kalau di Setiabudi ini dibagi menjadi dua, yang endokrin, kemudian yang kedua di semester 7 itu ada infeksi ya, infeksi dan malignasi. Jadi yang cancer, infeksi itu nanti ada sendiri gitu. Oke, farmakoterapi. Sebenarnya tujuan dari farmakoterapi kita belajar itu apa sih? Kalau kemarin kita belajarnya adalah farmakologi, bagaimana mekanisme obat itu ya di dalam tubuh, kerjanya seperti apa, atmanya seperti apa, untuk bisa menentukan kapan sih obat ini diberikan. Gitu. Kalau di farmakoterapi, bagaimana terapi yang kita berikan kepada pasien itu sesuai dengan kondisi pasien. Yang tepat itu seperti apa? Jadi pasti ada hubungannya terhadap rasionalitas. Ya, ada 7T ya, ada 7T yang tepat obat, tepat indikasi, tepat apalagi tepat dosis dan yang lainnya. Nah, farmakoterapi di sini tujuannya adalah untuk merasionalitaskan apa yang sudah dilakukan oleh farmasi untuk pasiennya. Gitu. Jadi hubungannya di situ, bukan lagi hubungan terhadap mekanisme kerja. Kalau mekanisme kerja kita belajarnya adalah di farmakologi. Jadi dari farmakologi, dari mekanisme kerja itu kita langsung bisa tahu obat yang tepat untuk pasien ini kita pilihkannya pilihan golongan yang seperti apa ya. Gitu. Itu adalah di penerapannya adalah di farmakoterapi, gitu ya. Jadi kalian harus sangat paham. Ini pertemuan dengan Ibu. Ada dispepsia, non-ulkus, peptic ulcer, rinitis, dan asma. Gitu ya, di pertemuan 7 nanti sampai. Nah,
Kalau kita pelajari di sini ada farmakoterapi, terapi obat apa sih yang mau kita berikan untuk pasien, sesuai seperti apa sih yang harus kita lihat, yang harus kita berikan, melihatnya dengan aspek apa? Apakah perlu kita melihat aspek keuangannya pasien? Apakah perlu kita melihat aspek riwayat pengobatan pasien? Apakah kita perlu melihat riwayat penyakit pasien? Nah, ini adalah materi atau pembelajaran di farmakoterapi yang sangat kompleks. Kalian juga harus belajar bagaimana membaca sebuah hasil lab. Ya, nanti akan Ibu selingin cara membaca hasil lab yang paling umum saja, misalnya darah lengkap, itu ada leukosit, ada MVC gitu ya. Kemudian ada trombosit, itu apa? Membacanya seperti apa? Apakah benar kalau apabila leukosit itu tinggi menandakan sebuah infeksi? Nah, ini farmasi juga harus belajar karena untuk menentukan sebuah terapi kita juga melihat dari hasil lab pasiennya. Gitu ya. Kemudian, nah di dalam terapi itu pasti ada 2 metode, sama seperti farmakologi ya, ada pemberian secara farmakologi dan non farmakologi. Kalau di sini jelas yang pakai terapi itu berarti dengan obat, yang tidak dengan obat itu ya mau apa, mau melakukan seperti apa, apakah seperti edukasi gitu ya, atau mereka harus melakukan fisioterapi dan yang lainnya gitu. Nah di sini obat Ibu golongkan menjadi 2, kimia dan herbal. Kenapa herbal masuk di dalam obat? Karena sekarang herbal itu seolah-olah menjadi tren untuk masyarakat awam untuk mengobati penyakitnya gitu ya. Jadi kalau disuruh kasih pilihan kimia, kebanyakan orang-orang awam di sana lebih percayanya kepada herbal. Alasannya karena tidak ada bahan kimianya gitu. Padahal kita juga belajar belum tentu yang namanya herbal itu aman selama-lamanya gitu ya. Walaupun memang tidak ada orang yang mati karena overdosis makan kemangi gitu ya, ekstra kemangi memang nggak ada laporannya. Tapi kalau secara terus-menerus dan bertahun-tahun itu bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada organ yang itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Sehingga Ibu masukkan herbal itu menjadi sebuah pengobatan gitu. Karena kalau misalnya ada kasus di rumah sakit, ketika kasus itu tidak terselesaikan, pasti yang ditanya adalah riwayat pengobatan, riwayat obat yang dikonsumsi selama ini oleh pasien itu apa saja. Walaupun itu herbal, tetap kita harus menulisnya karena bisa jadi itu adalah bentuk interaksi antara obat kimia dengan obat herbalnya, gitu ya. Jadi dianggap sudah herbal itu menjadi sebuah pengobatan, gitu. Oke. Kemudian tujuan dari pemberian terapi banyak sekali kita juga salah tangkep ya gitu. Salah tangkepnya adalah bahwa kalau minum obat itu harus sembuh gitu. Nah ini kadang-kadang yang kita kurang menyampaikan kepada pasien atau masyarakat umum di luar sana, sehingga pasien itu akan mengeluh ketika kalian memberikan solusi. Kok saya pusing ya? Oh minum ini aja, minum paracetamol gitu, atau minum asam mefenamat gitu. Kemudian pasiennya nggak sembuh-sembuh gitu. Pasti dia akan kembali lagi, Mbak kalau kemarin saya nggak sembuh-sembuh ya, saya minum ini ya Mbaknya nggak manjur ini obatnya, atau obatnya murah dan yang lainnya. Nah ini yang salah persepsi bahwa pengertian dari terapi itu kita bukan menyembuhkan sebenarnya gitu ya. Karena tidak mungkin kalau menyembuhkan itu ketika kita pusing dikasih minum obat asam mefenamat misalnya gitu, seumur hidup kita tidak pusing, itu nggak mungkin gitu. Pasti akan ada muncul ya, sakit itu akan muncul lagi apabila ada pencetusnya. Sehingga kata-kata menyembuhkan hati-hati sekali di sini gitu ya. Jadi kita menggunakannya adalah memperbaiki kualitas hidup pasiennya. Mungkin kemarin yang tidak menggunakan obat kondisinya agak sedikit buruk, setelah dia mengkonsumsi obat kondisinya akan semakin baik. Jadi yang harusnya pasien itu cukup bertahannya hanya 3 bulan, karena dengan terapi yang kita berikan baik, tepat gitu ya, dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi itu tujuannya, bukan menyembuhkan gitu. Sakit itu tetap ada di dalam dirinya gitu ya, dalam diri pasien itu. Cuman obat itu ya mengurangi gejala yang dirasakan atau menghilangkan gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah di lapangan, di apotek gitu ya, Mbak saya pusing, obatnya ini bisa sembuh nggak? Oh ya bisa ini Pak, sembuh langsung gitu ya. Karena tidak ada obat yang menyembuhkan, sebenarnya itu tidak ada. Tetapi mengurangi gejala, menghilangkan gejala atau keluhan iya. Karena tugas dari obat seperti itu, gitu ya. Karena nanti kalau kalian mengatakan iya sembuh, pasiennya kembali lagi nggak sembuh-sembuh, kalian yang di gitu, unek-unek kayak pasien gitu ya, Mbaknya bohong gitu, obatnya nggak manjur. Padahal ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan gitu. Yang mempengaruhi kesembuhan pasien itu tidak hanya obat, gitu ya.
Nah, proses sebuah farmakoterapi, kalau kalian lihat di sini ada warna biru-biru di dalam bagan ini adalah tugas atau tanggung jawab seorang farmasis. Betapa panjangnya tugas kalian. Ya, ini panjang sekali tugas kalian itu. Jadi jangan menyepelekan farmasis ya. Isoe mau meracik salah. Farmasis itu menentukan semuanya sampai dia, kata bahasa awamnya itu sembuh dan tidak sembuh. Gitu, karena pasien itu mintanya adalah sembuh dan tidak sembuh. Kalau kita berbicaranya adalah, Pak ini kan bukan sembuh, ini mengurangi gejala, ya itu juga sebenarnya tidak yang diinginkan pasien. Jadi sugestinya pasien itu kalau minum obat ya sembuh dan tidak sembuh. Cuman seorang farmasi harus menekankan bahwa yang dikatakan sembuh dan tidak sembuh itu seperti apa. Gitu ya. Nah, keluhan atau diagnosis gitu. Ada keluhan, kemudian ada diagnosis. Di sini kita tidak mendiagnosis karena itu adalah tugas seorang dokter. Jadi jangan sekali-sekali farmasis memberanikan diri mendiagnosis, oh itu kayaknya hipertensi deh. Oh, itu sepertinya DM deh. Gitu. Jangan gitu ya, tidak diperkenankan. Walaupun kita mencurigai ke sana, tetap harus diarahkan pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi tidak boleh mendiagnosa. Tetapi kita memberikan terapi itu berdasarkan keluhannya pasien. Gitu ya. Jadi pasien datang itu tidak kita tanya keluhannya nopo, bukan. Bapak cari obat apa? Itu kalau kita berbicaranya di apotik misalnya, ini ambil kelas kecil dan kelas besar ya. Nanti di apotik contohnya seperti itu, kalau di rumah sakit seperti apa. Kalau di apotik yang kalian mandiri gitu ya, bekerja secara mandiri, pasti yang ditanya Bapak cari obat apa, bukan Bapak sakitnya nopo. Itu bahaya sekali kalau didengar sama nakes yang lain, khususnya dokter gitu ya, kita akan menjadi musuhnya gitu. Kok sekarang farmasis bisa mendiagnosa ya gitu ya, jangan. Jadi pasti ketika pasien itu berbicara, saya cari obat pusing Mbak, oh kita tahu pasiennya itu pusing, baru kita menanyakan untuk Bapak apa sinten gitu ya, untuk siapa, apakah untuk anaknya gitu. Jadi kita tahu oh bahwa yang dibutuhkan adalah obat nyeri untuk dewasa atau untuk anak-anak gitu. Tetapi kalau di rumah sakit kita tidak berbicara oleh pasien, ini yang harus diperhatikan ya. Farmasi tidak bertemu dengan pasien, tetapi farmasi itu berbicaranya pada RN atau rekam medik. Apa yang dituliskan oleh nakes, tenaga kesehatan, khususnya adalah dokter di situ yang mendiagnosa, disitulah kita berbicara, kita tahu pasien itu membutuhkan terapi apa, yang tepatnya seperti apa, gitu ya. Kapan kita bertemu dengan pasien? Ketika kita ingin memberikan obat itu, penyerahan obat kepada pasiennya. Bapak, obat ini diminumnya sehari 3 kali. Kalau ditanya setelah makan atau sebelum makan, nah ini adalah tugas seorang farmasis. Walaupun dokter menuliskannya adalah setelah makan, misalnya dokter menuliskannya adalah setelah makan atau sebelum makan. Tetapi kita tahu secara farmakologi kerja obat itu misalnya paracetamol itu lebih baik adalah pada saat perut kosong atau sebelum makan. Silakan dijelaskan kepada pasiennya, karena itu ranah kita. Gitu ya. Karena kita yang belajar farmakologi, mekanisme obat. Jadi dijelaskan, kalau pasien bertanya setelah makan atau sebelum makan, ya kalian jangan kebingungan. Kebanyakan farmasis itu kebingungan, gitu ya, karena ketakutan efek sampingnya muncul, semuanya pasti ditulis setelah makan. Padahal efek samping yang mengiritasi lambung itu adalah golongan-golongan NSAID, ya nggak? Kalian belajar ya di farmakologi ya, golongan-golongan NSAID memang ya efek sampingnya, set efeknya kebanyakan adalah iritasi lambung, tapi itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh farmasisnya sendiri. Dengan apa? Dengan membuat suatu sediaan farmasisnya. Ada salut selaput gitu ya, kemudian ada salut enterik, sebenarnya mengurangi dari set efeknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya pasien itu nggak harus makan dulu minum obat, aman, nggak ada masalah gitu ya, karena sediaannya saja sudah berbeda, bukan sediaan tablet biasa. Nah itu yang harus dipahami oleh seorang farmasi. Nah kalau kita lihat dari sini bagaimana cara penyembuhannya, bagaimana terapi obat, memilih obat, penetapan dosis, itu semuanya panjang. Rangkaiannya adalah rangkaiannya seorang farmasis. Sehingga kita mengenal yang namanya pengobatan secara rasionalitas. Tetapi di dalam proses farmakoterapi di sini kita juga tidak bisa egois gitu ya, angkuh seorang farmasis, apalagi yang bekerjanya di rumah sakit nantinya, itu berkuar-kuar bahwa kita harus mengarah ke pengobatan rasionalitas.
Karena saat ini, mohon maaf, seperti dokter itu saat ini memang gencar sekali ya musuhnya farmasis gitu kalau di lapangan, kalau kalian tahu. Kenapa musuhnya? Karena seorang farmasis gencar sekali untuk berkuar-kuar rasionalitas. Pak, dok, ini harus tepat dosis, ini harus tepat keluar, pokoknya semuanya disalahkan. Tetapi pada akhirnya outcome-nya yang dirasakan pasien itu sembuh. Gitu. Sehingga dokter mengatakan, loh kowe iki farmasi mengatakan rasionalitas dan tidak rasional, nyatanya pasienku sembuh, gitu ya. Nyatanya mau yang rasional dan yang tidak rasional efeknya sama, ujung-ujungnya antara bahasanya sembuh dan tidak sembuh, gitu. Jadi apa sih sebenarnya arahnya kemana untuk proses farmakoterapi ini? Kalau kita sekarang mengatakan sembuh dan tidak sembuh itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kita bisa membuktikan secara cost-nya atau biayanya. Nanti ada salah satu contoh yang akan tergambar gitu ya. Nah, kenapa cost? Ternyata dibuktikan ketika pasien itu diberikan obat-obat yang tidak rasionalitas, pasien itu akhirnya membayar biaya yang cukup tinggi dibandingkan yang rasionalitas walaupun efeknya sama. Jadi kalau kita bayangin, ngapain kalau sama-sama kita sembuh, kita harus mengkonsumsi obat lebih dari 2-3 dibandingkan sama yang obatnya cuma cukup satu obat aja tapi sama-sama sembuhnya. Sana bisa murah, saya kok harus mahal. Nah, ini yang bisa ditonjolkan seorang farmasis itu. Ya, jadi mengurangi efek samping atau interaksi obat yang dikonsumsi oleh pasien. Jadi bukan lagi outcome-nya sembuh dan tidak sembuhnya. Karena kalau kita berbicara outcome-nya pasti akan berkomentar dokter itu gitu. Uang yang mau yang rasional, yang tidak rasional ya pasien saya sembuh semua kok gitu ya. Tapi kita mengurangi yang namanya DRP, drug related problem. Mungkin sudah pernah dengar ya. Apa itu DRP gitu, bagaimana muncul atau bahasa Indonesianya ROTD gitu, reaksi obat yang tidak diinginkan gitu ya, efek samping muncul, kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan, interaksi obat. Nah itu yang kita hindarkan sebenarnya dari rasionalitas gitu ya, jadi bukan dari outcome-nya lagi sekarang. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil terapi ya, ada diagnosis, ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab. Nah, inilah di diagnosis inilah yang membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa ketika pasien itu datang mengeluhkan pusing, kita kasih asam mefenamat, dia harus sembuh. Pasiennya balik meneh. Mbak, kok saya nggak sembuh-sembuh? Karena kita tidak mendiagnosis, kita tidak menganamnesis, kita hanya memberikan terapi itu berdasarkan keluhan si pasiennya. Saya pusing, saya mau cari obat apa? Kita tahu, oh pusing, kita carinya analgetik, gitu ya. Orang dewasa, oh ya udah dia kasih tablet aja selesai gitu. Dan karena kita tidak memeriksa fisik, kita tidak memeriksa lab, kita tidak tahu apa yang terjadi pada pasiennya. Jadi tidak bisa disalahkan begitu, walaupun kita tuh tahu ada hal-hal yang menyebabkan obat itu tidak bereaksi di dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian, nah obat tepat dosis, tepat inilah tanggung jawab dari seorang farmasis. Bagaimana obat itu diperlakukan. Mbak, saya nggak sembuh-sembuh ya. Kemarin saya minta obat pusing dikasih asam mefenamat. Nggak ada yang salah. Farmasis memberikan asam mefenamat tidak salah. Karena itu memang benar obat analgetik yang harusnya pasien itu sembuh gitu. Kalau kita lihat pasiennya fine-fine saja, pasien remaja gitu ya. Atau mungkin kemarin dia mengeluhkan dismenor begitu ya. Nyeri, dikasih asam mefenamat, kalau nggak sembuh-sembuh dia kembali lagi. Bisa jadi kita tadi tidak tepat dosisnya atau tidak tepat obatnya atau mutunya. Yang terakhir mutu, kebanyakan yang lalai diperlihatkan oleh seorang farmasis. Bu, ini masih bagus kok, ED-nya masih panjang, masih di dalam stripnya, oke, masih bagus dalam fisik matanya ya, kasat matanya masih bagus. Tetapi kita lupa penyimpanannya, kita menyimpannya di etalase yang terpapar oleh matahari. Bisa jadi stabilitasnya berkurang sehingga efek obat itu pun berkurang walaupun dia masih di dalam sebuah kemasan. Ya, makanya ini juga yang penting seorang farmasi, penyimpanan obat yang baik dan benar itu seperti apa. Bu, ini sudah di dalam etalase kok. Iya, etalase benar. Tetapi etalasenya terpapar sinar matahari dan itu sinar mataharinya sinar matahari sore bukan pagi. Nah, ini yang akibatnya akhirnya menurunkan stabilitas. Nah, akhirnya kita tidak bisa melihat kok bisa ya nggak sembuh-sembuh ya dikasih asam mefenamat ya harusnya kan bisa sembuh kan itu golongan analgetik, atau saya tingkatkan aja ya gunakan meloxicam gitu, atau saya gunakan apa ya yang kira-kira lebih tinggi lagi. Nah, ini sebuah kesalahan seorang farmasisnya yang tidak menganalisa kesalahan-kesalahan, apakah tepat dosisnya,
Atau jangan-jangan si pasien itu tadi obesitas, kita hanya memberikan 1 tablet saja, yang harusnya dalam kondisi perut kosong karena kita ketakutan tadi farmasi nggak yakin dengan ilmunya, minumnya setelah makan gitu ya. Nah setelah makannya pasien suapan terakhir langsung minum obat. Belum sempat di metabolisme makanan yang sudah dimakan ini langsung minum obat. Nah itu juga mengurangi efek dari obat tersebut. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi mengedukasi itu harus lengkap dan harus sangat jelas sekali gitu ya. Kemudian yang kegagalan terapi, kalau tadi adalah yang mempengaruhi hasil terapi, yang ini adalah gagal terapinya. Ada medik, proses yang penyakit berlanjut, ada yang penyakit yang belum ditemukan obatnya. Jadi sebenarnya penyakit itu belum ditemukan obatnya gitu ya, nggak ada kata sembuh, tetapi itu tadi gejalanya berkurang, iya gitu. Kalau misalnya semua penyakit itu sudah ditemukan obatnya, Ibu rasa tidak ada peneliti-peneliti sampai sekarang yang meneliti obat-obat terbaru gitu ya. Obatnya ya kui wae. Obat DM saja makin hari makin berkembang. Dilihat dari adalah efek samping yang dirasakan oleh pasien. Jadi semakin golongannya terbaru itu efek sampingnya semakin berkurang, tetapi harganya menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian ada klinik, secara klinik itu komplikasi itu sudah jelas tidak bisa kita hindari ya. Pasien yang sudah dengan komplikasi mau dikasih obat apapun ya mengurangi gejala yang satu, muncul lagi gejala barunya, dikurangi lagi. Jadi begitu-begitu saja gitu. Jadi obat itu gunanya ya untuk mengurangi gejala-gejala tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada pendidikan, Ibu masukkan di sini. Mohon maaf sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang pendidikan yang kurang itu jauh lebih baik hasilnya dibandingkan yang pendidikannya tinggi. Atau sebaliknya, pendidikan yang kurang itu mempengaruhi dari kegagalan terapi. Misalnya contoh ambil seperti ini. Ketika pasien dengan ilmunya yang kurang, knowledge-nya kurang, pengetahuannya kurang, ketika kita berikan edukasi dia punya rasa ketakutan gitu ya. Ada empatinya gitu. Oh iya ya, aku nek orang ngombe obat kok aku mari-mari aku wedi ah. Saya minum obat gitu. Atau ada juga yang pendidikannya kurang, ketika kita beri edukasi dia Allah nyatane sampai saat ini aku yo saya urip kok mbak orang mbok kei obat kuwi yo ora apa-apa. Itu juga ada. Atau yang mohon maaf dia pendidikannya tinggi tetapi merasa dia tahu segalanya gitu. Ketika kita memberikan edukasi kepada yang pendidikannya lebih tinggi, dia merasa alah kowe iki sapa to mbak saya ini loh seorang direktur gitu ya, pejabat kok mbok kasih ngerti wong anakku dokter. Itu juga bisa mengakibatkan kegagalan di dalam pemberian terapi. Makanya kalau kalian nanti penelitian mengambil studi kasus yang seperti edukasi atau konseling, pendidikan itu harus dimasukkan karena itu bagian dari hasil yang mempengaruhi kegagalan sebuah terapi. Gitu ya, pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, pasca gitu, dokter, profesor itu pun akan berbeda hasilnya, gitu ya. Nah, sudah selesai ya Ibu bercerita tentang farmakoterapi, mengapa kita harus belajar farmakoterapi, hal-hal apa saja sih yang harus diajarkan di dalam farmakoterapi sebelum kita langsung kepada utamanya ya penyakitnya. Nah, tadi hanya pembuka saja ya Dek. Nah ini kali ini kita sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan yaitu dispepsia. Apa sih dispepsia? Kalian tahu nggak dispepsia itu apa? Apa coba? Apa? Ibu yakin 50 mahasiswa pernah mengalami yang namanya dispepsia? Ya, gejala-gejalanya sama. Dispepsia itu adalah di saluran pencernaan yang di bagian ini ya. Jadi di ulu hati. Kalau kalian tuh pernah merasakan nyeri ulu hati, nah itu bisa kalian sebut adalah dispepsia. Tetapi kalau orang awam mengatakan masuk angin, oh kui telat mangan kui masuk angin kuno mangano gitu ya. Nah itu dispepsia kalau bahasa medisnya gitu ya. Nah definisinya adalah timbul rasa yang tidak nyaman berasal dari abdomen, kemudian ada epigastrum ya, nyeri epigastrum itu dari pusar, tarik 3 jari kalian, nah itu adalah ulu hati kalian, nyeri gitu ya, nyeri. Jadi kalau kalian berdiri duduk begitu tidak nyaman, kalau kalian menunduk begitu nyaman sekali, nah itu adalah dispepsia. Jadi kapan diminumi antasida, obat-obat kemudian obat-obat PPI, nah ini kalian harus tahu, inilah farmakoterapi, kapan obat itu diberikan tepat obatnya ya, kalian harus mengetahui dulu. Jadi kemudian ada nyeri atau rasa terbakar, kemudian rasa penuh setelah makan, sebah itu ya, kalau kalian makan tuh kok rasanya penuh gitu, nggak enak perutnya gitu, terus mual muntah, kemudian kok sendawa terus. Lah ini kalau orang awam mengatakan masuk angin, gue mangan telat makan gitu, padahal penyakit medisnya adalah dispepsia, karena masuk angin itu nggak ada penyakit masuk angin gitu ya. Kalau orang awam diatasinya dengan kerokan
atau minum wedang-wedang jahe gitu ya. Nah, hati-hati ketika asam lambungnya itu sudah naik. Kalau sampai asam lambung itu sudah naik dan kalian mengatasinya dengan mengkonsumsi yang seperti wedang jahe ya, yang panas-panas, justru akan memperparah asam lambung tersebut. Tetapi kalau asam lambung itu misalnya tidak naik, oke, fine-fine aja. Supaya anget gitu ya, bisa ngentut, sendawa, kok bahasa ngentut ya, nggak enak ya, buang angin ya, buang angin, sendawa itu sah-sah saja. Nah, kalian harus tahu kapan si asam lambung itu naik, dengan tanda-tanda apa. Dengan tanda-tanda terasanya mual dan muntah, itu berarti tanda-tandanya asam lambung kalian sudah naik. Jadi kalian tidak bisa mengatasi dengan wedang-wedang itu tadi. Apalagi minumnya wedang jeruk panas gitu, tambah perih gitu ya. Jadi mau nggak mau pengatasannya harus menurunkan asam lambungnya terlebih dahulu, baru mengkonsumsi makanan. Jadi jangan ketika perut kosong, sudah merasakan nyeri, mual, muntah, kalian paksa makan, malah akan terjadinya muntah gitu ya. Jadi ditekan dulu asam lambungnya, bisa dengan mengkonsumsi antasida. Setelah di antasidanya ditekan, kalian makan, masih nyeri lambung, nyeri pada epigastrumnya, baru kalian mencari obat-obat PPI, misalnya omeprazol, ranitidin, seperti itu. Gitu ya, nanti ada kasus yang kita bahas, kalian akan lebih paham. Kemudian etiologinya gitu ya, akibat penyakitnya banyak sekali. Jadi dispepsia itu jangan disepelekan ya, Dek. Karena penyakit-penyakit mohon maaf ini banyak sekali kematian. Awalnya kok sakit lambung ya gitu. Cuman diminumi antasida, mari kumat lagi, minum lagi, karena tidak tahu itu sebenarnya adalah dispepsia atau penyebab dari kenapa dia sakit sampai dispepsia, karena ternyata terjadinya tuka. Kalau sudah tuka pada pencernaan udah nggak bisa diobati dengan antasida. Antasida hanya diobati hanya karena untuk menekan si asam lambungnya itu tadi, gitu ya. Kemudian terjadi ulcus duodenum. Kalau sudah luka itu nggak bisa deh kalau hanya diobati. Mau tidak mau harus dilakukan secara endoskopi, pemeriksaan bagian organ dalamnya. Jadi diteropong. Ada apa sih sebenarnya pasien ini kok parah gitu ya, nyeri lambungnya kok parah sekali gitu. Kemudian ada tumor. Nah ini sudah tidak bisa. Jadi jangan menyepelekan nyeri tadi ya. Tapi bukan berarti semua orang nyeri lambung, nyeri tuka itu semuanya sakitnya ini gitu ya. Jangan gitu. Jadi kita harus tahu. Kemudian yang terakhir ada gastropati yang diakibatkan oleh penggunaan NSAID. Ingat, ini adalah poin yang terakhir yang bisa dicurigai oleh kita gitu ya. NSAID, karena sebenarnya obat itu kan hanya bekerja di dalam tubuh kita maksimal berapa jam sih gitu. Sesering-seringnya kita minum, apalagi cewek-cewek ini ya yang dysmenor misalnya nyeri head, itu paling 1 bulan sekali minum asam mefenamat atau pusing. Minum pagi malam juga sebenarnya udah hilang gitu efek dari obatnya. Jadi sebenarnya NSAID ini bagian terakhirnya. Kecuali kalau memang pasien itu adalah pasien, mohon maaf, misalnya ada OA, osteoartritis, pasien yang sudah lansia yang harus terus-menerus mengkonsumsi NSAID, mungkin bisa dicurigai ke sana gitu ya. Nyerinya, dispepsianya diakibatkan NSAID-nya gitu ya. Tetapi kalau kita yang seperti ini ya jangan dicurigai NSAID-nya, kasihan nanti pada nggak mau minum obat, padahal kebanyakan obat-obat analgetik golongannya adalah golongan NSAID gitu ya. Jadi harus smart untuk memberikan edukasi kepada pasien. Ini ada penyakit-penyakit hati, ada penyakit sistemik, ada DM, hamil, PJK. Nah ini banyak sekali yang seperti PJK, ini banyak yang kecolongan. Ketika dia nyeri tadi tuka lambung gitu ya, dispepsia kita mengenal bahasanya, mereka menganggapnya adalah masuk angin, kerokan, dibawa tidur, besoknya sudah nggak ada. Padahal itu adalah tanda-tanda pasien tersebut terkena serangan jantung. Kalau istilah bahasa awam orang Jawa lama itu masuk angin duduk, pernah dengar ya masuk angin duduk ya? Kalau nggak pernah dengar tanya orang tua kalian. Jadi hati-hati yang menswamedikasi dirinya, oh iki masuk angin duduk, iki kasep gitu, dikeroi sampai hitam semua gitu ya, merahnya itu udah nggak merah lagi tapi hitam. Nah ini malah hati-hati dengan kerokan, jangan-jangan nanti pembuluh darah kalian malah pecah gitu ya, gitu. Jadi sangat hati-hati sekali gitu ya untuk PJK, karena salah satu ciri-ciri penyakit jantung itu adalah nyeri pada muka, ya itu biasanya tembus sampai belakang. Nah itu yang dikenal orang itu adalah masuk angin duduk, padahal itu adalah penyakit jantung. Jadi hati-hati gitu. Nah
Kemudian kita langsung berbicara pada dispepsia, Dek. Dispepsia itu ada dua macam, ya, ada dua klasifikasi, ada yang organik dan fungsional. Nah, saat ini kita akan berbicara yang fungsional. Kalau yang di organiknya nanti berbicara dengan Bu Dwi ya, yang tadi yang ada ulkus-ulkus yang luka-luka tadi ya, kemudian ada GERD. Nah, itu nanti di organiknya. Kalau sama Ibu di dispepsia fungsional non ulkus, jadi tidak ada luka. Jadi kalian memang murni dispepsia gitu ya, pengatasannya apa gitu, obatnya yang digunakan apa. Nah, untuk fungsional sendiri ada dua macam, yaitu postprandial distress, ada epigastric pain syndrome. Kalau ada namanya sindrom ini maka kumpulan dari gejala-gejala ya, gejala tadi mual, muntah, kemudian apalagi ya, nyeri, terasa panas, terasa terbakar. Nah, itu adalah sindromnya munculnya. Sebentar, kita dari masuk jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 tugas, oke. 15 menit lagi untuk penjelasan, setelah itu tugas ya. Kan 3 jam. Ini adalah manifestasi klinisnya berdasarkan keluhan yang paling domain seperti apa, ada ulcer, ada dysmotility, ada dispepsia yang non-spesifik. Jadi bagaimana rasa yang tidak nyaman kalian itu, perut kalian rasanya kayak digoyang-goyang gitu ya, kayak dikocok-kocok, nyeri, wah itu sebah. Nah, ini adalah manifestasi kliniknya. Tetapi untuk kriteria diagnosanya, menurut konsensus Rome 3, ini tidak perlu kalian mendiagnosa pasien. Tapi paling tidak kalian tahu pasien itu ketika mengalami gejala yang ditentukan oleh dokter tadi ya, ada yang postprandial sama yang epigastrik, itu berdasarkan diagnosa ini. Tapi bukan berarti kalian ketika ada pasien mengeluhkan nyeri lambung, kalian tanyain mual, muntah, nyeri lambung, kembung. Nah, ini jangan seperti itu gitu ya. Diagnosanya ada 2 poin, salah satunya misalnya rasa penuh setelah makan yang mengganggu, cepat kenyang, kemudian ada apalagi nyeri terbakar. Nah, kriteria terpenuhi itu dalam 3 bulan terakhir dengan awal mula gejala 6 bulan sebelum diagnosis. Jadi biasanya pasien ketika nyeri lambung datang ke apotik, Mbak, saya kok nyeri ya? Oke, kita kasih nih omeprazol, kita kasih nih antasida gitu, karena dia mengeluhkan asam lambung. Jadi kalau gelegean itu ada rasa pahit gitu ya di dalam mulutnya, di dalam esofagusnya begitu. Nah, itu ada tanda-tanda asam lambungnya. Atau muntah, tapi muntahnya tidak makanan, tapi berupa cairan yang warnanya mungkin sedikit kuning gitu. Nah, itu adalah cairan asam lambungnya, berarti naik asam lambungnya. Oke deh, kita kasih nih omeprazol, kita kasih nih antasida. Kembali lagi nih 1 minggu Mbak, pasien yang sama, keluhannya sama misalnya. Kok kemarin saya setiap minum obat itu enak gitu, tapi kalau obat itu habis, sudah nggak saya minumin kok masih nyeri lagi. Nah, ini jangan kalian teruskan lagi obat ini. Maka silahkan diarahkan pasien tersebut, Mbak, Mas gitu ya, Pak, Bu, silahkan untuk diperiksakan lebih lanjut deh. Gitu. Jangan-jangan memang dia dispepsia yang memang harus penanganan khusus gitu. Harus ada